akan ada laporan yang lebih komplit. Sementara laporan keuangan reuni Sweet Seventeen per tanggal 19 Januari sampai tanggal 22 Juni kemarin, minggu yang lalu, seluruh pemasukan sementara 66.472.686 rupiah. Tepuk tangan buat kita semua. Begitu terima kasihnya kami semua kami sampaikan kepada donatur-donatur, teman-teman dan semuanya. Kemudian dari seluruh dana yang terkumpul terinci sebagai terpapar di slide. Untuk anggaran perlengkapan sound system, diesel, kipas angin, meja kursi, perlengkapan konsumsi dan lainnya 4.705.000 rupiah. Untuk konsumsi sendiri 18.150.000 rupiah. Acara, dekorasi, band hiburan, MC, banner, video, syuting dan dokumentasi 8.700.000 rupiah. Untuk door prize dan kaos total 18.460.000 rupiah. Kebersihan dan keamanan 1.650.000 rupiah dan akomodasi serta transportasi 1.627.000 rupiah. Total pengeluaran hingga hari ini 53.292.000 rupiah. Jadi sisa dana sementara karena masih ada kemungkinan kemarin dan tadi malam ada yang transfer. Sisa dana hari ini 13.180.686 rupiah. Untuk selanjutnya dari sisa dana ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Demikian laporan keuangan sementara kami sampaikan dan dapat berkenan untuk diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Ya, itu dia laporan keuangan sementara ya yang disampaikan oleh Mas Owi. Kemudian selanjutnya ada diskusi umum. Di sini nanti ada mengenai pembahasan seputar komunitas 2000. Di antaranya seperti kenang-kenangan sekolah, organisasi angkatan dan lain-lain. Benar. Dan Jadi ini adalah sebuah sharing session alumni ya, alumni 2000. Untuk membahas tentang alumni itu sendiri dan mungkin tentang sekolah organisasi dan lain sebagainya. Jadi dimohon untuk yang masih ada di luar, sekali lagi kita harap untuk bisa bergabung dengan kita yang ada di dalam, bisa masuk semua karena kursi yang ada di dalam ruangan ini masih kosong. Masih banyak sekali masih yang kosong. Masih kosong. Jadi kita akan mengadakan sharing session dari kita untuk kita. Dari yang kita nanti untuk kita. Akan dipandu oleh Mas Ahmad Sofi ya. Ya, sekali lagi yang masih ada di depan. Ya. Kita memperhatikannya karena untuk acara ini adalah sebuah sesi yang menurut saya penting ya, menurut kita penting. Sangat penting sekali. Karena ini membahas tentang organisasi atau tentang alumni 2000 itu sendiri ya. Ya, mohon untuk yang masih di luar bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelumnya saya mohon teman-teman yang masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam karena acara yang sebentar lagi saya pandu ini adalah bertemakan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi karena negara demokrasi tentunya, jadi acara yang sebentar nanti kita pandu ini adalah acara dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
Maka mungkin saya minta tolong Mas Sulis, Mas Eka sama Trianto, Mas Nanang untuk bisa manggil teman-temannya. Mas Budi yang ada di luar untuk bisa minta tolong ke teman-teman yang lain untuk bisa masuk. Karena acara ini mungkin sedikit penting ya buat kita oleh kita. Monggo sama datang Mas Ardona yang baru datang. Om Jin silakan, Om Jin masuk ke dalam gabung sama Mas Tamim yang sudah di belakang masih pakai baju hitam. Mas Tamim tuh, mana ada Mas Tamim tuh. Oke, pada sesi kali ini mungkin ada 2 poin penting yang akan kami aturkan kepada teman-teman semua yang ada di sini. Tentunya nanti kami dari panitia sangat mengharapkan masukan dari teman-teman semuanya demi kebaikan angkatan kita. Selamat datang Bu Rosa, selamat datang. Jadi acara ini nanti penting buat kedepannya. Jadi tidak hanya untuk hari ini aja, tetapi untuk kedepannya konsep apa yang akan kita bangun bareng-bareng, yang bisa kita dedikasikan buat sivitas akademi kita, sivitas kita SMA Negeri 1 Pati tercinta. Di mana pada kesempatan hari ini di acara halal bihalal ini ada 2 jenis kegiatan yang akan kita lakukan bareng-bareng. Yang pertama adalah kenang-kenangan buat sekolahan. Jadi yang pertama adalah bentuk cenderamata buat sekolah kita ini kira-kira apa. Biar dalam kerangka berpikirnya tidak jauh gitu. Jadi kita dari teman-teman yang kemarin sudah sempat berkumpul itu memberikan atau menawarkan opsi-opsi yang sudah kita sepakatin. Yaitu yang pertama adalah sudut literasi. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah sudut literasi, di mana dia bentuknya adalah seperti rak buku gitu. Kita tempatkan mungkin di setiap kelas dan lain sebagainya, tetapi tidak langsung semuanya, itu bisa sambil berjalan. Jadi rak literasi ini karena kita ingin SMA Negeri 1 Pati, adik-adik kita ini rajin membaca, suka membaca, sehingga di mana cakrawala ilmu akan kita dapatkan di sana. Insya Allah dengan apa yang akan kita bantu itu, ilmu barokah atau barokah ilmunya akan mengalir ke kita juga. Amin. Kemudian yang kedua adalah wall climbing. Kita ketahui bersama bahwa selain di dunia akademis, SMA Negeri 1 Pati ini juga sudah mempunyai reputasi yang cukup baik di tingkat Jawa Tengah mengenai salah satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu wall climbing. Jadi di mana untuk konsep ini nanti bisa tidak hanya satu angkatan kita, tetapi nanti bisa berkoordinasi dengan angkatan-angkatan yang lain karena memerlukan dana yang relatif lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan vas tanaman. Jadi di masing-masing di depan kelas, tidak yang di atas ya, yang di bawah itu mungkin kira-kira 12 piece vas tanaman. Itu nanti akan kita, di situ akan ada dicetak bahwa ini dari angkatan 2000. Nanti konsepnya seperti apa, nanti minta teman-teman yang hadir di sini untuk bisa memberikan masukan. Jadi terus kemudian yang keempat, sifatnya yang lebih tentatif lagi adalah berkoordinasi dengan koordinator ekstrakurikuler. Ini kenapa menjadi salah satu yang kita agendakan di sini atau pilihan di sini, karena kita satu angkatan ini tidak tahu dengan pasti apa yang sedang dibutuhkan oleh adik-adik kita. Makanya kenapa kita libatin adik-adik kita yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, nantinya akan dibentuk tim kecil untuk bisa berkoordinasi apa yang kira-kira dibutuhkan. Jadi berdasarkan tingkat urgenitas, jadi tingkat kegentingan dan kepentingannya. Nah itu menjadi salah satu opsi. Balik lagi untuk kenang-kenangan, kita ada 4 opsi. Saya ulangin ya, 4 opsi: rak kayu atau sudut literasi, wall climbing, vas tanaman, dan tentunya yang keempat nantinya kita bareng-bareng lah bahwa ini memang perlu, yaitu koordinasi dengan koordinator ekstrakurikuler untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu mungkin saya bisa minta tolong ke siapa ya? Adik ya? Kira-kira
dari teman-teman yang hadir di sini yang memiliki andil pemikiran siapa kira-kira memberikan usul? Ya, jadi dari tadi udah dipaparkan ya, ada 4 ya? Ya, ada 4. Ada 4 opsi, ada 4 pilihan yang ditawarkan oleh tim kecil dari alumni 2000. Mungkin ada sedikit tambahan atau mungkin usulan masukan dari teman-teman alumni 2000. Ada yang mau usul? Silakan, yang mau usul? Oh, Mas. Mana? Oh, Masnya. Mas Dedi Anung. Siapa? Yang mana? Silakan dikasih ke Bentar, Masnya. Mas Rahmat Wahyudi mana ya? Rahmat. Gimana? Setuju. Setuju kalian. Ada yang lain mungkin? Mas Bambang kali ya belakangnya tuh. Mas Bambang atau Mas Joko silakan usul. Yang mana? Mas Samsul Mau Hadi usul? boleh. Ini. Atau Yunoto itu dari Mas Bonbon. Oke, Mas Bonbon, Abdul Jalil kami persilakan. Ayo yang lainnya. Ayo urun rembuk ini. Cik. Mas Beni. Agak sini ya. Enggak nyampe soalnya mikir. Mas. Oke. Cik. Siapa? Ya. Mas Ide Pustaka. Cik. Enggak nyampe. Ya, ayo siapa? Kita akan sedikit urun rembuk ya di sini bareng alumni 2000. Mudah-mudahan dari hasil urun rembuk ini dapat membawa dampak positif bagi SMA 1 Pati ya. Gak nyampe mic-nya sampai belakang. Gimana dari teman-teman SMA 1 Pati angkatan alumni 2000? Gimana? Kurang jelas ya, dari belakang kurang jelas. Bassnya kurangin sedikit ya mungkin. Tes. Oh, mau usul? Tes. Oh enggak. Apa triple? Tes. Oke. Tes. Oke, saya ulangi. Mungkin dari Mas Hari yang di belakang. Iya. Ayo, siapa lagi? Tadi ya? ada 4 opsi yang ditawarkan dari tim kecil, ada pojok literasi ya. Pojok literasi, terus juga ada wall climbing. Salah satu apa itu? Ekstrakurikuler favorit di SMA 1 Pati ya. Terus juga ada apa? Kan pot bunga ya, tanaman bunga di depan tiap-tiap kelas. Ada yang lain? Oh, ibunya mau usul? Oke, Mbak Ya. Pomi. Mungkin bisa berdiri? Iya. Silakan Mbak Pomi. Biar ngobati kangen yang lain. Kalau kemarin sih kita punya usulnya kan sudut literasi. Sudut literasi itu kita ngasihnya nggak buku pelajaran, tapi buku dari beberapa bidang ilmu. Karena kan kita juga akhirnya kuliahnya dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Nah, buku-buku itu yang nanti kita masukkan ke sudut itu. Dengan harapan nanti misalnya 3 bulan sekali kita akan ngadakan tentang bedah ilmu, misalnya tentang pembuatan sebuah buku atau tentang bukunya siapa. Teman-teman kita kan sudah banyak yang nyiptakan buku kan, sudah banyak yang produksi buku. Nah itu bukunya nanti bisa dikasih dulu, nah itu nanti bisa dikupas. Terus nanti lanjutannya 3 bulan kemudian kita bisa nanti ngupas tentang IT, pelatihan IT. Terus ada kelanjutannya lagi, mungkin nanti 3 bulan lagi kita ngajak teman-teman yang jadi dokter. Nah, tentang ilmu kesehatan. Nah, dari bidang-bidang ilmu yang banyak ini nanti, pengennya kita kan kelanjutan tiap 3 bulan kita bisa ngadain pelatihan di sekolah ini, ataupun sosialisasi, ataupun beda ilmu lah seperti itu. Oke. Jadi usul dari Bu Pomi ini, kenapa opsi yang pertama itu menjadi urgent atau penting atau nantinya kita bisa lakukan bersama? Karena cakrawala pengetahuan berawal dari buku, membaca sumber dari ilmu pengetahuan. Untuk itu perlu kiranya teman-teman yang lain bagaimana usulnya kalau misalkan salah satu bentuk bakti kita kepada sekolah ini adalah buku, pembelian buku, artinya sudut literasi. Jadi tidak buku pelajaran yang sedang dilangsungkan di sekolahan, bukan, tetapi buku-buku yang bisa kita timba ilmunya, kemudian entah itu dibedah atau bagaimana, tetapi
nantinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi di bidang kepustakaan itu bisa dibedah, minimal adik-adik kita yang di SMA ini bisa kepedulian dan kepeminatan untuk membaca itu ada. Bagaimana? Mungkin bisa ditimpali sama yang lain. Kalau misalkan untuk yang variasi ini tidak, Ada tambahan mungkin tidak ya? setuju atau gimana? Silakan nanti. Iya. Oke, Mas Imam Rifai. Oke, gimana kira-kira? Ya, terima kasih rekan-rekan. Saya ingin menambahkan, kalau kita berbicara tentang apa yang ditonjolkan di sini, memang sisi akademis. Saya sangat setuju dengan adanya penambahan jumlah literatur buku di sini. Karena kalau kita bicara fasilitas untuk pengembangan, misalnya taman atau kolam renang dan lain sebagainya, kita ada keterbatasan, yaitu areal kita yang sangat terbatas. Jadi kita selama ini dikenal dengan ikon kita. Kelebihan kita di bidang akademis ya, itu kita harus selalu eksis dan kita tonjolkan ke depan. Terima kasih. Oke. Intinya Mas setuju banget gitu ya. Mas 8, setuju 9. ya. Oke. Yang lain mungkin ada sedikit masukan yang lain atau sanggahan mungkin terhadap pojok literasi, tambahan-tambahan sedikit. Oke, Mas siapa? Mas Kus. Oh bukan. Iya. Yang lain mungkin ada sedikit tambahan. Mungkin nanti gak hanya sekedar bidang akademis atau mungkin dari alumni-alumni 2000 yang sudah berpengalaman, sudah berhasil di bidang wirausaha mungkin bisa ngasih workshop seperti itu ya. Mungkin ada masukan-masukan seperti itu. Yang lainnya ya, yang mana ini? Iya, main todong ini ya modelnya. Iya. Main todong. Oke. Kayaknya sih kalau melihat selamat datang Mbak Herlin, Mbak Tias, silakan masuk dalam. Ayo. Iya. Yang masih di luar mungkin masih di luar. Yang masih di luar silakan masuk aja karena ini adalah sesi yang sangat penting ya. Ini adalah sesi yang sangat penting, silakan masuk. Kita urun rembuk di sini istilahnya ya. Oke, saya ulangi ya, untuk sudut literasi ini ketika lebih jauh lagi, jadi nanti kebutuhan yang akan kita backup itu adalah rak bukunya di masing-masing kelas. Oke, rak buku ya. Mungkin bisa untuk awalnya di kelas mana, kelas 3 dulu misalkan seperti itu. Karena mengingat anggaran ya, rak buku pertama raknya. Kemudian yang keduanya itu adalah anggaran-anggaran tersebut. Sampai sejauh ini seperti Mas Owi tadi katakan kan masih ada dana sisa 13 juta. Itu tentunya kalau misalkan untuk pembelian rak buku itu nanti kan saya yakin kurang. Nah ini tentu nanti ada tim karena nanti ada yang ketiga itu yang masuk dalam yang akan kita bahas itu tim kecil untuk membahas the next stepnya. Jadi langkah kedepannya seperti apa setelah ada keputusan bersama ini. Jadi sebetulnya kalau dibilang ini rapat musyawarah yang memegang kendali adalah ini. Jadi keputusan apapun yang di ruangan ini adalah mengikat, artinya nanti akan dijalankan oleh tim yang akan dibentuk. Jadi mohon kiranya teman-teman kiranya kurang setuju silahkan mengusulkan bagaimana baiknya. Jadi untuk sudut literasi itu masih ada tantangan yang akan kita hadapi bersama adalah bagaimana yang pertama itu adalah mencukupi tadi itu ya RAB-nya, anggaran untuk raknya tentunya juga bukunya. Nanti kalau bukunya bisa Mas Aromat bisa untuk inilah ya. Oke untuk bukunya, tapi untuk raknya yang belum. Kemudian kontinuitas 3 bulan sekali untuk mengadakan bedah buku tentunya nanti minta saran ataupun masukan dari Bu Pomi kira-kira kendala apa yang akan dihadapi ketika misalkan 3 bulan sekali diadakan bedah buku. Tentunya di sini ada tim lagi ya yang harus membackup Mas Romat ya. Itu harus diperhatikan karena tidak gampang ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman kira-kira yang ada di sini semuanya sepakat, terus kemudian nanti ada istilahnya donasi, ya gak masalah karena ini ada keputusan bersama. Mas Marsudi paling ya, Mas Marsudi gimana, ada usul gak? Marsudi, Mas Bonbon ada di belakang tuh. Ayo gimana kalau kira-kira sudut literasi buat adik-adik gemar membaca, gudang ilmu pengetahuan.
Mas Beni gimana? Ayo, kira-kira gimana? Oh, kalau misalkan untuk adik tingkat kita ada sudut literasi, kira-kira gimana? Setuju atau enggak gitu? Oke, Mas Nanang Widiatmoko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju sekali. Jadi daripada dijadikan berupa taman, berupa ini, memang kan ada ini. Tapi akan lebih baik kalau kita tujukan untuk pembangunan sumber daya manusia. Nah, lebih baik sumber daya manusia ini seperti apa? Sudut literasi saya sangat setuju dengan ini sudut literasi. Tapi apakah ini berupa buku atau berupa yang lain? Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan